Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudaraku seiman seakidah, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam program kajian ilmiah untuk edisi malam yang alhamdulillah secara khusus telah hadir Al-Ustaz yang mulia Al-Ustaz Abdullah Taslim MA hafizahullahu taala yang akan memberikan tausiah yang bermanfaat untuk kita semua. Dan secara khusus saudaraku seiman, kami sampaikan bahwa di zaman ini, zaman yang penuh fitnah, begitu banyak berita yang dibangun dan disebarkan di atas kedustaan dan memberikan stigma negatif terhadap para asatidzah, para ustadz yang berdakwah di atas pemahaman salafus saleh, yang secara khusus menyampaikan pengajaran atau kajiannya di Radio Roja atau Roja TV, dan yang secara umum mendakwahkan dakwah salafiyah di negeri kita ini dengan berita-berita yang tentunya membutuhkan klarifikasi dan penjelasan. Ada poin-poin yang tentunya akan dijelaskan secara mendetail dan gamblang insyaallah taala pada malam hari ini. Dan poin-poin apa sajakah kita akan simak pembahasannya disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA hafizahullahu taala. Kepada beliau kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun anda berada, a'azzakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu dan tidak henti-hentinya bersyukur, memuji dan menyanjungnya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kita untuk mengenal nikmat terbesar yang dilimpahkannya kepada manusia, yaitu mengenal nikmat Islam dan mengenal nikmat sunnah Nabi SAW. Segala puji bagi Allah yang telah membukakan hati-hati kaum muslimin, hati-hati saudara kita untuk mengenal keindahan sunnah, mengenal tauhid, mengenal cara beriman yang benar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui media-media dakwah sunnah, di antaranya yang tentu kita kenal bersama adalah Radio Roja dan Roja TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan menjaga orang-orang yang ikut serta dalam penyebaran dakwah sunnah ini di atas kebaikan. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam rangka untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi cinta kepada Allah, kita mesti mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, atau orang-orang yang kita
menyangka mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam menegakkan kebenaran, bersemangat dalam memahami, mengamalkan dan menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nuzakki 'alallahi ahadan. Kita tidak menganggap suci seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan dalam doa beliau dalam hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu, kecintaan terhadap orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada amal-amal saleh yang mendekatkan diri kepada cinta kepadamu. Jadi konsekuensi cinta kepada Allah adalah mencintai orang-orang yang secara zahir kita ketahui menjelaskan tentang agama Allah, tentang tauhid, pembelaan terhadap sunnah, yang kita bersangka baik mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. Juga kita mencintai amal-amal perbuatan yang mendekatkan manusia kepada cinta kepada Allah, termasuk sarana-sarana yang mendukungnya, ceramah-ceramah yang bermanfaat, siaran-siaran yang disebarkan padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk insyaallah diantaranya adalah Roja TV dan Radio Roja. Konsekuensi iman yang benar, bahkan ini merupakan tuntutan iman yang disebutkan dalam banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Authaqul iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka membenci seseorang kalau karena akhlaknya yang tidak terpuji, sikap kasarnya dia, atau hal-hal yang berhubungan dengan pribadi, ini perkara yang kalaupun dikatakan termasuk kesalahan, tapi tidak sampai menyangkut perkara-perkara yang pokok dalam iman. Tetapi kalau membenci seseorang karena sunnah yang ditegakkannya, karena kebaikan-kebaikannya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu ini adalah perkara yang besar yang tidak pantas untuk didiamkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita bertemu dengan kajian khusus, majelis khusus untuk menjawab tuduhan-tuduhan dusta yang dialamatkan kepada media sunnah yang kita cintai ini, yaitu Radio Roja dan Roja TV. Tuduhan-tuduhan dusta yang kalau seandainya bersumber dari orang-orang yang tidak mengaku sebagai ahlu sunnah, atau orang-orang yang memang mereka adalah orang-orang yang seperti kehilangan atau ditampar mukanya ketika sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebarkan, kemudian pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang dikritik, lalu mereka marah, karena dengan itu mereka akan merasa ditelanjangi kesalahannya. Kalau dari orang-orang yang seperti ini yang membantah, maka kita rasakan memang ini merupakan musibah, tapi masih ada kewajarannya sedikit. Tapi sungguh sangat disayangkan ketika kritikan dusta ini, kritikan yang mengada-ngada ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukannya, bersumber dari orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, bahkan mengaku sebagai murid-murid para ulama sunnah. Ini sangat musibah yang sangat besar. Ini merupakan perkara yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari keburukan tersebut. Yang kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya perkara ini kita tidak ingin ungkapkan di media kesayangan kita ini, karena kita tahu perkara seperti ini adalah perkara yang tidak pantas, perkara yang seharusnya membuat malu seorang ahlu sunnah. Akan tetapi karena banyaknya pertanyaan yang datang,
kemudian tudingan-tudingan miring terhadap Roja TV dan Radio Roja, yang tuduhan-tuduhan tersebut mayoritas adalah kebohongan. Kalau ada yang benar, itu ditambah-tambah dan dihubung-hubungkan sesuatu yang tidak berhubungan, maka tentu perkara ini setiap orang yang mengenal indahnya sunnah, insya Allah dia akan punya kecemburuan, semangat untuk menjelaskan kebenaran dalam masalah ini. Yang juga kaum muslimin rahimakumullah, satu perkara yang insya Allah setiap orang yang mengikuti kajian-kajian di Roja TV dan Radio Roja, setiap orang yang memperhatikannya, mengikutinya, saya yakin dia tidak akan bisa mengingkari manfaat besar, faedah besar, yang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan siaran kajian-kajian ilmiah agama berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebarkan melalui media ini. Coba lihat pengakuan-pengakuan yang saya sendiri mengalami, ustadz-ustadz yang lain mengalami, teman-teman juga mengalami, dan terbukti dengan diadakannya tabligh akbar oleh para ulama kita, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kemudian Syekh Ali Hasan hafizahullah, dan para masyayikh yang lain di Masjid Istiqlal yang dihadiri ratusan ribu, yang dihadiri lebih dari 100.000 orang. Yang ini lebih dari cukup membuktikan manfaat tersebarnya dakwah sunnah, sehingga orang berbondong-bondong untuk mendengarkan nasihat dari para ulama sunnah. Ini barusan pelaksanaan yang diadakan di Jakarta, yang dihadiri orang-orang Jakarta dan sekitarnya, dan mungkin Pulau Jawa. Bagaimana di luar Pulau Jawa? Pengakuan-pengakuan, persaksian-persaksian yang kita alami. Beberapa orang-orang yang di salah satu daerah, misalnya di Sulawesi Utara, yang di sebuah daerah, ya diceritakan oleh salah seorang ikhwan kita yang saat ini sedang kuliah di Universitas Islam Madinah, di daerahnya adalah tempat yang sangat jauh dari agama. Masjid pun ditinggalkan. Kotoran hewan, kambing yang ada dalam masjid tidak ada yang membersihkan atau jarang yang membersihkannya. Sampai ketika dia pulang liburan ke kampungnya untuk sholat, dia harus menyapu dulu, harus membersihkan dulu, kemudian dia adzan sendiri, qomat sendiri, dan sholat sendiri sebagai imam, mungkin juga sekaligus sebagai makmum kalau bisa dikatakan demikian. Dia sudah berusaha dan kehilangan cara untuk mendakwai masyarakatnya karena dia juga baru. Qadarullah ketika dia pulang di suatu waktu, dia mendapati petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyinari kampung halamannya. Orang-orang berdatangan ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ternyata setelah diselidiki, sebabnya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Roja TV telah masuk di kampung tersebut. Teman-teman yang lain, yang ada di antara mereka yang mengatakan sulit untuk mendakwai anggota keluarganya, sulit untuk mengajak saudara-saudaranya, didakwai, diajak, diberikan kaset, diberikan buku, juga belum dapat hidayah. Tapi tiba-tiba dengan taufik dari Allah, saudaranya tersebut menghubunginya, menyampaikan bahwa dia telah mendengarkan ceramah-ceramah sunnah di Roja TV yang disaksikannya sampai ke daerahnya. Saya pribadi pernah mengalami beberapa dari kerabat saya yang saya tentu sudah berusaha mengajak mereka. Mereka pun juga tidak menolak terang-terangan, tapi juga belum menerima. Satu saat ketika saya sedang di rumah, tiba-tiba datang SMS. Beberapa keluarga menyampaikan kesukaan mereka, rasa bahagia mereka ketika mendengarkan saya menyampaikan ceramah di media kita ini, di TV Roja, yang kemudian setelah itu mereka ternyata terus mendengarkannya. Diawali dengan mungkin gembiranya salah seorang anggota keluarganya bisa menyampaikan kajian, tapi setelah itu mereka terus mengikutinya, mendapatkan petunjuk dan terlihat perubahan-perubahan yang nyata. Wallahi kalau kita mau mengumpulkan cerita-cerita seperti ini,
maka akan sangat panjang untuk kita bahas. Dan saya yakin orang-orang yang jujur, orang-orang yang pasti punya rasa cinta kepada sunnah dalam dirinya, insya Allah akan mengakui kenyataan ini, akan mempersaksikan benarnya keterangan-keterangan atau cerita-cerita yang seperti ini. Tentu ini semua adalah taufik dari Allah. Tentu ini semua adalah kemudahan darinya. Tetapi sebabnya, media yang menjadikan ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan melalui tersebar dakwanya sunnah, di antaranya yang paling gencar atau paling besar adalah melalui Roja TV dan Radio Roja yang sudah kita saksikan dan buktikan bersama. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dengan adanya hal yang seperti ini, tentu seorang muslim menjadi sedih hatinya, menjadi bertanya-tanya dengan tidak habis pikir, kenapa masih ada orang-orang yang mengaku sangat disayangkan sebagai ahlu sunnah, apalagi belajar di ulama sunnah, kemudian tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir panjang, dengan lancangnya, bahkan dengan tuduhan dusta, dia menyebarkan keburukan tentang media ini, tanpa pernah menasehati, tanpa membuktikannya langsung, atau tanpa misalnya menggunakan kalimat-kalimat yang kalaupun ada hal-hal yang tidak disetujuinya, mungkin dengan isyarat agar tidak menimbulkan sikap-sikap yang kemudian justru menjadikan manusia lari dari mendengarkan kajian-kajian sunnah. Apakah dia tidak takut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah dia tidak takut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membenci seseorang yang menyebarkan sunnah Nabi SAW? Kemudian dengan beraninya dia mengaku sebagai ahlu sunnah, sebagai tokoh dakwah sunnah, atau belajar di ulama-ulama sunnah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, satu perkara yang mungkin saya ingin ingatkan di kesempatan kita kali ini, sebelum nanti kita menjawab beberapa pertanyaan yang datang ke studio Radio Roja dan Roja TV tentang hal ini, saya ingin mengingatkan beberapa poin penting untuk kita jadikan patokan dalam menilai indahnya dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Semoga saya bisa meringkasnya. Yang pertama, dakwah ahlu sunnah adalah dakwah yang asalnya dibangun di atas sikap lemah lembut, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang baik, nasihat yang baik, kecuali tentu kepada orang-orang tertentu yang memang membutuhkan sikap yang lain. Rasulullah SAW diutus dengan sikap lemah lembut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Disebabkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau wahai Rasulullah bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu itu keras, kaku hatinya, maka niscaya manusia akan lari dari sisimu. Perhatikan, dai yang sebaik Rasulullah SAW, Nabi yang paling mulia, Allah sebutkan dalam ayat ini, kalau bersikap keras, kaku dalam berdakwah, orang akan lari dari sisinya, maka ini bukan dakwah yang diharapkan bisa mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang penting untuk diperhatikan. Nah, sehubungan dengan masalah ini, makanya menyikapi orang yang berbuat salah, itu harus dengan kaidah yang benar yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tapi tentu kesalahan itu ada yang bersumber dari penentangan, yang terlihat dari sikap-sikapnya, memang dari asal tidak senang kepada kebenaran. Ada orang yang mungkin dia salah tapi karena ketergelinciran. Kaidah yang mulia ini diterangkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan seperti ini. Wa'lam, Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berkata, wa'lam annal khuruja anit tariqi ala wajhain. Ketahuilah
bahwa orang yang keluar dari jalan yang lurus itu dua bentuknya. Dua macam golongan, tidak cuma satu. Amma ahaduhuma farajulun qad zalla 'anil tariq wa huwa la yuridu illa al-khair. Fala yuqtada bi zillatihi fa innahu halik. Yang pertama orang yang tergelincir. Dalam keadaan niatnya tidak lain adalah kebaikan, tapi dia salah karena keterbatasannya, kekurangannya sebagai manusia. Maka yang seperti ini tidak boleh diikuti kesalahannya karena dia binasa. Saya mendengarkan penjelasan tentang keterangan dari Imam Al-Barbahari ini dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala di Madinah. Sewaktu saya mengikuti kajian beliau tentang kitab ini, beliau menyebutkan kaidah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari ini adalah timbangan yang sangat adil untuk menilai manusia. Yaitu apa? Orang yang pertama, dia adalah orang yang asalnya mencintai sunnah. Dari sikap-sikapnya, pernyataan-pernyataannya, kalau dia punya tulisan, ceramah-ceramah, dia adalah orang yang senang, selalu berusaha mengikuti Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Tapi karena keterbatasannya, dia berbuat salah. Bagaimana caranya menyikapinya? Dijelaskan kesalahannya, dikritik pemahamannya yang keliru, tetapi orangnya tetap dijaga kehormatannya. Tetap kita berikan uzur kepadanya karena dia adalah ahlus sunnah yang kalau bukan kepada dia kita memberikan uzur, lantas kepada siapa kita memberikan uzur? Adapun orang yang kedua kata beliau, wa ammal akhar farajulun anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin fahuwa dhalun mudillun syaitanun maridun fi hadhil ummah hakikun ala man ya'rifu halahu an yubayyinahu linnasi an yuhadhdhiran nasa anhu wa yubayyinu qissatahu li'alla yaqa ahadun fi bid'atihi fayahlik. Orang yang kedua, orang yang sengaja menentang kebenaran. Kelas kepala tidak mau menerimanya. Sengaja menentang petunjuknya orang-orang yang soleh sebelum kita, para ulama salafus soleh. Ini yang beliau katakan sebagai, ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Bahkan dia termasuk syaitan dari kalangan manusia. Wajib bagi orang yang mengetahui keadaannya untuk memperingatkan manusia menjauhinya. Menjelaskan keburukannya. Agar tidak ada seseorang yang mengikuti perbuatan menyimpangnya sehingga dia binasa. Yang kedua jelas, orang penentang kebenaran, tidak menyiarkan dakwah sunnah, ketahuan dari sikap-sikapnya yang tidak pernah merujuk kepada pemahaman Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Ini kaidah penting yang harus kita perhatikan sehingga tidak semua orang yang salah kita harus kerasi. Kita harus cap sebagai sesat dan menyesatkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengaku sebagai pengikut sunnah padahal mereka menganut atau menerapkan metode dakwah yang sangat keras dan tidak sesuai dengan ahlu sunnah yang sebenarnya ini. Ini yang pertama. Perkara yang kedua yang ingin saya ingatkan, bahwa mengkritik, menyalahkan orang, itu adalah perkara yang dalam agama diperbolehkan jika ditempatkan pada tempatnya. Setelah kita berusaha menasihati, setelah kita berusaha berlaku lemah lembut, ada orang-orang yang terkadang perlu agak dikerasi. Perlu ditampakkan sikap sedikit supaya dia mau mengetahui kesalahannya. Akan tetapi, banyak mengkritik, berani untuk mencela, itu bukanlah perkara yang lantas dipuji dalam agama. Di sini sangat disayangkan sebagian orang menyangka orang yang suka mengkritik itu berarti kuat manhajnya, kuat imannya, karena dia berani berbicara dan berani mengungkapkan kebenaran. Katakanlah kebenaran walau itu pahit. Subhanallah. Kita sudah ketahui dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti menasihati pemerintah, keras-kerasan terang-terangan, ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Ini adalah metodenya Khawarij. Jadi sekedar menyalahkan, pandai berteriak-teriak,
berani mengkritik, meskipun ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku memegang manhaj sunnah, dari mereka-mereka tadi ini bukan perkara yang terpuji bahkan tercela. Tidak diridhoi dalam agama Islam. Berbicara, mengkritik, sekedar mencela, apalagi tanpa dalil, apalagi kalau disertai kedustaan, ini menjadikan orang yang melakukannya gugur, setelah itu tidak diterima ucapannya sedikit pun. Ini yang perlu kita perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengingatkan hal ini dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan seperti ini. Inna radda bimujarradi syatmi wat tahwili amrun la ya'jizu anhu ahad. Wa innal insana law annahu yaruddu 'alal musyrikina wa ahli al-kitabi law annahu yunadhiru al-musyrikina wa ahli al-kitabi lakana 'alaihi ay yadhkura minal hujjati ma yubayyinu al-haqqa alladhi ma'ahum wal batila alladhi al-haqqa alladhi ma'ahu wal batila alladhi ma'ahum. Sesungguhnya membantah hanya sekedar dengan mencela atau menyalahkan orang dengan keras, ini perkara yang tidak ada seorang pun yang tidak mampu lakukan. Kalau cuma teriak-teriak, pandai menyalahkan, semua orang kita rasa bisa. Cuma karena kita takut berbuat dosa, insya Allah kita tidak berani sembarang menyalahkan. Tidak sembarang berani mengkritik kecuali dengan disertai bukti dan dalil. Jadi ini perkara yang semua orang mampu lakukan. Tinggal berteriak, siapa yang tidak mampu? Kata beliau, seorang muslim sampai pun kalau dia berdebat atau membantah ahli kitab, orang kafir atau orang musyrik, dia harus menyebutkan dalil yang menjelaskan kebenaran yang ada pada dirinya dan yang menjelaskan kebatilan yang ada pada diri mereka. Kemudian beliau berdalil dengan ayat yang terkenal, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara yang hikmah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, atau nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik dan benar. Jadi perkara membantah sekedar menyalahkan tidak ada seorang pun yang tidak mampu melakukannya. Kita juga mampu melakukannya. Alhamdulillah, kejelekan-kejelekan atau kritikan tanpa dasar yang mereka sampaikan sudah lama. Tapi kita tidak tergesa-gesa. Kita diskusikan, kita bertanya. Setelah kita lihat pertanyaan yang demikian banyak datang, baru kita memulai menjelaskannya. Ini pun dengan dalam rangka tujuannya insya Allah bukan karena membela zat Radio Roja atau Roja TV, tapi karena membela kebaikan yang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tersebar melalui media ini, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa diterima oleh kaum muslimin. Maka oleh karena itulah, dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami memohon untuk dimudahkan menjelaskan hal ini, bahwa beberapa waktu belakangan ini ada beberapa orang-orang atau tokoh-tokoh yang mengaku sebagai penyebar dakwah sunnah, bahkan mengaku sebagai murid-murid para ulama sunnah di Arab Saudi atau di tempat yang lainnya, menyebarkan kritikan di hadapan majelis umum terhadap Radio Roja dan Roja TV dengan berbagai alasan yang mayoritasnya adalah dusta dan yang lainnya adalah perkara-perkara yang sengaja diseret-seret untuk dibawa kepada kesalahan. Sebagian besar atau secara umum yang saya ingin isyaratkan di sini, mereka mengatakan bahwasanya misalnya Radio Roja atau Roja TV mengambil bantuan dari yayasan-yayasan dana yang bermasalah, maka wallahi ini adalah kedustaan. Itu tidak pernah terjadi. Radio Roja dan Roja TV donaturnya adalah kaum muhsinin yang ada di Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan yayasan-yayasan dana tersebut. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Radio Roja misalnya menyiarkan ceramah-ceramah dari sebagian dai atau para ulama yang katanya dikritik pemahamannya. Maka kita katakan ini tidak terbukti.
Para ulama yang mengisi pengajian di sini adalah para ulama yang merupakan murid-murid para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman ini. Mereka adalah muridnya Syekh bin Baz, muridnya Syekh Al-Albani, muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, muridnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, rahimahumullahu ta'ala, wa hafidha man baki ala qaidil hayati minhum. Ini adalah yang menyampaikan dakwah di media kita ini. Para ustadz yang mereka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala telah belajar baik itu di Madinah ataupun di Yaman pada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun menghadiri kajian-kajian para ulama yang datang ke Indonesia, yang kita ketahui alhamdulillah dakwah mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah dengan segala kekurangan yang ada pada mereka. Kita minta kepada orang yang mengucapkan seperti ini bukti atau satu saja bukti penyimpangannya. Maka kita tidak dapatkan hal tersebut. Kedustaan-kedustaan yang mereka jadikan sebagai alasan semuanya tidak terbukti. Kemudian tuduhan-tuduhan bahwa Radio Roja atau Roja TV menyebarkan pemahaman sururiyah. Pemahaman sururiyah ini adalah pemahaman yang pernah diingatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pernah diingatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernah tersebar di Arab Saudi dan sampai sekarang bekas-bekasnya masih ada. Yang ciri-ciri utamanya adalah mengkafirkan pemerintah, bermudah-mudah dan dalam bergaul dengan ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari sunnah, termasuk melecehkan para ulama ahlu sunnah dengan mengatakan mereka atau memberikan gelar-gelar yang buruk kepada mereka, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang ini diketahui setiap orang yang mengenal sunnah insyaallah, atau setiap da'i sunnah insyaallah. Maka kita jawab, alhamdulillah, silakan buktikan. Betapa banyak ceramah-ceramah yang kita sampaikan di media ini yang membantah orang-orang yang mengkritik pemerintah atau orang-orang yang melakukan sikap-sikap keras, apalagi memberontak terhadap pemerintah. Kita menjelaskan bagaimana cara ahlu sunnah menasihati pemerintah, dan ini terbukti sehingga yang kita ketahui saat ini pihak aparat pun mengetahui bahwa Radio Roja dan TV Roja adalah dakwah yang tidak bertujuan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dalam menyikapi pemerintah Indonesia. Dalam hal yang berhubungan dengan ahlul bid'ah atau bermudah-mudah bermuamalah, alhamdulillah tidak terbukti. Satu-satunya dalil yang mereka gunakan selalu adalah hubungan dengan yayasan-yayasan dana yang bermasalah seperti Ihya Turath yang mereka katakan selalu. Maka ini tidak terbukti, tidak terjadi. Kalaupun dikatakan ada yang berhubungan, maka mereka-mereka yang berhubungan adalah karena mereka tahu bahwa perkara ini diperbolehkan oleh para ulama ahlu sunnah yang lebih terpercaya dalam ilmunya untuk bermuamalah atau mengambil bantuan dari mereka, meskipun yang saya ketahui sebagian besar dari para ustadz memilih untuk tidak mengambil bantuan tersebut yang menyampaikan kajian di sini. Adapun melecehkan para ulama ahlu sunnah, maka ini perkara yang alhamdulillah tidak pernah terbukti. Siapapun ulama sunnah yang datang akan dipersilahkan untuk menyampaikan kajian. Siapapun ulama sunnah yang kita mudah untuk hubungi, maka kita akan minta nasihatnya disiarkan. Terbukti para ulama yang jelas-jelas ya diakui keberadaannya kayak di Arab Saudi. Syekh Abdul Razak yang kedekatannya kepada para ulama sunnah di sana, kepada Syekh Saleh Fauzan, mufti kerajaan Arab Saudi, sampai beliau ditunjuk untuk menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi. Hafizahullah ta'ala. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, yang juga mengajar di Masjid Nabawi. Dan beberapa ulama yang juga punya hubungan yang dekat dengan kami, dengan kita di sini, yang mereka adalah ulama-ulama yang diakui di kerajaan Arab Saudi. Tidak pernah kita melakukan celaan, apalagi mencela para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun sebagai tambahan, sebelum saya menjawab pertanyaan, terlebih dahulu saya ingin ingatkan kepada para pemirsa, para pemerhati dan pendengar Roja TV dan Radio Roja, dimanapun Anda berada, a'azzakumullah, bahwa mereka-mereka yang menjadi walladzi tawalla kibrahu, berperan besar menjadi pelopor dalam masalah ini,
adalah orang-orang yang sebenarnya mereka sendiri punya masalah dengan dirinya dan kelompoknya, kelompok pengajiannya. Ini adalah gambaran yang ingin saya beritahukan supaya kita faham. Jangankan kita yang dianggap keluar dari kelompoknya, di antara mereka sendiri tidak pernah damai dan tidak pernah akur. Sama-sama teman duduk, belajar di salah satu wilayah di Timur Tengah, mereka belajar sama-sama di Yaman, tapi ketika pulang mereka di sini saling mencela satu sama yang lainnya, sampai timbul banyak perpecahan di antara mereka, berbeda satu pendapat, saling memperingatkan, saling menjauhi, dan saling mencap sebagai ahlul bid'ah. Ini kerjaan mereka dari dulu sampai sekarang. Kalau ada yang bertanya kenapa saya tahu, maka saya katakan saya dulu pernah satu pondok pesantren dengan kebanyakan dari mereka. Mayoritas dari mereka adalah teman-teman saya dulu di pesantren. Salah seorang juga yang sampai sekarang masih tetap punya pemikiran seperti ini adalah juga dulu pernah mengajar di tempat kami, di pesantren kami. Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua di atas jalan yang benar. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita mau jeli, mereka itu punya pemahaman, siapa yang tidak bersama kita maka dia adalah musuh kita. Berbeda pendapat, berbeda guru yang kita kagumi, berbeda guru yang kita tanya, maka akan menimbulkan perpecahan. Bukan cuma masalah bermuamalah dengan yayasan-yayasan dana. Ya, katanya kita mengambil dana. Padahal di antara mereka sama-sama tidak mengambil dana tersebut, satu perguruan dalam artian satu tempat belajar, itu sampai sekarang tidak pernah akur, tidak pernah bisa didamaikan. Dulunya sempat terjadi di Solo perdamaian di antara mereka ini. Setelah diteliti alasan-alasan mereka saling menyalahkan, saling menganggap keluar dari sunnah, diteliti oleh beberapa ulama waktu itu, dari awal sampai akhir semua disalahkan. Dari awal sampai akhir semua disalahkan. Akhirnya semua membuat pernyataan tanda tangan. Setelah itu ternyata ini cuma menjadi cerita belaka. Setelah itu saling menyalahkan lagi, saling membenarkan lagi, masing-masing mengatakan ulama mendukungnya. Akhirnya sampai sekarang tidak pernah akur. Tidak pernah akur sampai sekarang. Maka perlu saya ingatkan. Sekarang saya ingin menyampaikan satu pernyataan yang coba kita renungkan, ya, para pemirsa dan pemerhati Roja TV dan Radio Roja. Ini sengaja saya sampaikan bahwa mereka yang mengkritik Roja TV dan Radio Roja berpemahaman menyimpang, mereka sendiri mengakui dulu pernah terjerumus. Ya, ini ketika mereka mencetuskan adanya jihad di Maluku beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Cuma saya ingin sebutkan ini karena ini pernyataan langsung tanpa ada yang menuduh, mereka mengakuinya. Salah seorang tokohnya yang menyebutkannya tersebar di website mereka yang ini bisa kita cari di internet, di Google dan seterusnya, yang sejak dulu sebenarnya sudah sering kita sebutkan hal ini, tapi ternyata mereka tidak berubah dari pemahaman yang mereka bawa dari dulu sampai sekarang. Saya akan bacakan pernyataan ini, bahwa mereka mengakui salah seorang tokoh mereka yang sampai saat ini masih ada dan masih memiliki pemikiran seperti ini, keras. Saat kami menjalani jihad di Ambon, Maluku, dan Poso, Sulawesi Tengah, karena dalam jihad tersebut kami banyak terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan lain yang tidak sejalan dengan manhaj salaf. Ini pengakuan tanpa tuduhan siapa-siapa, ya. Mengaku menyimpang dari manhaj salaf. Tanpa terasa kami terjerumus ke dalam berbagai penyimpangan yang bermuara pada satu titik, yaitu politik massa atau penggunaan potensi massa dalam perjuangan. Sungguh kesesatan seperti inilah yang terjadi pada ahlul bid'ah dan hizbiyun dari kalangan ikhwanul muslimin, kutbiyin dan sururiyin dan lain-lain. Dengan penyimpangan yang kami jalani saat itu, muncullah tindakan-tindakan persis seperti yang dilakukan ikhwanul muslimin di antaranya. Ini kata tokoh tersebut. Sistem komando yang meluas menjadi organisasi yang digerakkan dengan sistem imarah dan baiat, seperti orang-orang yang mengkafirkan, suka mengkafirkan orang. Lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas dalam organisasi. Demonstrasi, unjuk rasa dan sejenisnya yang menjadi hal yang biasa. Mencari dukungan politik dari berbagai kelompok dan tidak memperhatikan apakah mereka ahlus sunnah, orang awam atau ahlul bid'ah. Dan seterusnya, bermudah-mudah dalam maksiat seperti fotografi ikhtilat karena mengimbangi orang awam,
mengingkari kemungkaran dengan menggunakan gerakan massa dan kekerasan dan seterusnya. Ini saya bacakan ringkas. Tentu saja dia mengatasnamakan ini kita ingin rujuk kepada kebenaran. Tetapi lihatlah pernyataan ini. Mereka menuduh orang lain sururi, padahal ciri-ciri sururi justru ada pada mereka dan mereka mengakuinya. Lihatlah, dengan kacamata keadilan atau dengan pikiran sehat, mungkinkah orang yang terjangkiti penyakit, dia menuduh orang lain terjangkiti penyakit yang sama, padahal dia sendiri belum tentu sembuh dari penyakit tersebut. Ini istilahnya orang apa? Maling teriak maling. Supaya dia selamat dari tuduhan maling, dia bilang orang lain maling. Ada satu kaidah penting yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, saya sengaja nukilkan, dalam kitabnya Iddatus Sabirin, tentang taubatnya orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Sekali lagi, yang mengatakan terjerumus bukan kita menuduh, tapi pengakuan dari mereka sendiri. Apa itu taubatnya? Saya ingin ringkas ya, karena melihat waktu. Adalah beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 158 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang menutup ahlul kitab, orang-orang kafir yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka sembunyikan, maka merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluknya. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki dirinya dan menjelaskannya, maka mereka itulah orang-orang yang Allah berikan tobat kepada mereka. Dan Allah mengatakan, wa ana tawwabur rahim, dan aku maha penerima tobat dan penyayang. Beliau jelaskan di sini bahwa ini juga berlaku bagi kesalahannya ahlul bid'ah yang dia dulu menyembunyikan kebenaran. Ketika dia bertobat, dia diterima tobatnya seperti dengan syarat yang disebutkan dalam ayat tadi. Bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, memperbaiki dirinya dan menjelaskannya kepada manusia. Alhamdulillah, mungkin dalam pernyataan tadi mereka telah jelaskan. Tapi yang kedua, memperbaiki diri. Mereka mengakui terjerumus ke dalam kesalahan yang bahkan lebih parah daripada yang mereka tuduhkan kepada Radio Roja dan Roja TV. Memperbaiki diri itu butuh waktu dan butuh penilaian dari para ulama. Tidak cukup setahun, 2 tahun. Dengan pengakuan dia sendiri. Kapan dia sembuh sehingga dia bisa dikatakan baik? Dikatakan baik saja kita harus tunggu waktu. Ini dia belum tentu baiknya, dia sudah menuduh orang melakukan kesalahan, penyimpangan yang dia dulu pernah terjerumus lebih parah darinya. Apakah ini diterima oleh akal? Bisakah ini diterima oleh akal? Maka ini jelas keanehan. Dia sendiri belum tentu sembuh, karena setelah itu siapa yang merekomendasikan bahwa mereka telah benar pemahamannya semua? Siapa yang kemudian mengatakan mereka telah sembuh dari penyakit tersebut? Belum tentu sembuh, dia telah mengkritik orang dengan kesalahan yang dulu mereka lebih parah melakukannya lagi. Maka ini adalah satu keheranan yang nyata. Makanya di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar Radio Roja dan Roja TV rahimakumullah, saya ingin ingatkan bahwa hal seperti ini terbiasa mereka lakukan. Contoh gambaran singkat saja. Yang paling terakhir, mengkritik Radio Roja dan Roja TV itu dengan alasan klasik mereka, yaitu mengambil bantuan dari dana yayasan bermasalah. Tahukah kaum muslimin bahwa orang ini punya pondok pesantren yang masjidnya dibangun oleh yayasan yang dianggapnya bermasalah? Lebih daripada itu, ya, ini masalah pribadi sebenarnya, tapi saya sebutkan, saking dekatnya dengan yayasan tersebut, sampai adiknya, putrinya dinikahkan dengan orang yang menjadi wakil yayasan tersebut yang ada di salah satu daerah di Indonesia. Dinikahkan putrinya, adiknya yang perempuan. Ya, jadi
Sekarang lihatlah kenyataan yang mereka lakukan dulu. Beberapa orang di antara mereka yang sampai saat ini mencela Roja TV dan Radio Roja dulu waktu masih kuliah, beberapa di antaranya kami ketahui waktu kuliah di Jamiah Islamiyah di Madinah, mereka juga terima bantuan tanpa ragu-ragu. Alasannya karena ini diperbolehkan, alasannya ada yang bilang tidak tahu, dan seterusnya. Mereka terima bantuan tersebut dari yayasan-yayasan yang mereka kritik. Jadi aneh, ketika mereka yang melakukannya tidak bisa disalahkan. Mereka bebas dari kesalahan. Tapi orang lain, meskipun tidak terbukti, cuma sekedar punya hubungan saja dengan orang-orang yang mengambil bantuan, langsung dikritik. Makanya yang seperti ini bukan perkara yang aneh. Sekali lagi, kalau bukan karena kritikan yang tidak beralasan tersebut sangat banyak menimbulkan pertanyaan, maka tentu tidak akan kami bahas masalah ini. Maka sekali lagi, yang perlu kita jadikan sebagai patokan kita dalam menilai, yakni silahkan kita buktikan, silahkan kita melihat bagaimana orang-orang yang selalu mendengarkan kajian melalui media ini, bagaimana tanggapan mereka-mereka yang mendapatkan hidayah dengan taufik dari Allah melalui media ini, yang kemudian mereka menghadiri ceramah-ceramah tablik akbar yang diadakan oleh para ulama Ahlus Sunnah di Masjid Istiqlal, bagaimana sambutan dari masyarakat yang luar biasa, yang ini insya Allah menjadi bukti yang lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa apa yang mereka tuduhkan tidak beralasan, tetapi memang karena mereka adalah orang-orang yang punya prinsip selalu mengkritik setiap orang yang berbeda dengan mereka. Ya, padahal yang terakhir mengkritik Radio Roja ini yang mengaku sebagai muridnya Syekh Shaleh Fauzan, manhajnya sangat bertentangan dengan Syekh Shaleh Fauzan, hafizahullah ta'ala, yang telah kita ketahui keterangan-keterangan dan ceramah-ceramah beliau. Bahkan terakhir Ustadz Fadil, Ustadz Firanda yang langsung bertanya kepada Syekh Shaleh Fauzan, jelas-jelas mengingkari apa yang mereka lakukan ketika diterangkan tentang masalah yang berhubungan dengan Radio Roja dan Roja TV. Belum lagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, para ulama senior di Arab Saudi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Mufti Kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan yang lainnya, tidak ada yang sejalan dengan pemahaman mereka. Dan demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah, saya pernah dan terus berusaha sampai sekarang. Alhamdulillah, bukan karena kesombongan atau karena ingin membanggakan diri, meninggikan diri, tapi karena kita melihat perkara ini juga menyedihkan, apalagi sebagian besar di antara mereka adalah teman-teman saya dulu di satu pondok pesantren. Saya pernah berusaha mendatangi beberapa di antara mereka. Ada yang sempat saya temui di Sumbawa, ada yang di daerah sekitar Palembang sana. Saya datangi, sebutkan satu saja dalilnya. Kenapa kalian kompak dalam sikap keras seperti ini? Satu saja dalilnya. Demi Allah tidak ada yang bisa menyebutkan dalil yang jelas dalam masalah ini. Saya datang kepada mereka, saya katakan, kalian belajar sama para ulama sunnah, dan kami akui itu. Kami pun alhamdulillah belajar sama para ulama sunnah, dan teman-teman yang pernah belajar di Madinah menyaksikan hal tersebut. Dengan tidak merendahkan, saya katakan, kalian yang belajar di Yaman, ya, guru kalian yang paling tinggi adalah murid-murid dari guru kami yang ada di Madinah. Guru kalian yang paling tinggi adalah murid guru kami yang ada di Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kami yakin dan kami ketahui guru kalian tidak seperti ini sikapnya. Tapi kenapa kalian bersikap seperti ini? Ya, bahkan saya sebutkan contoh waktu itu. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, ulama Ahlus Sunnah, pembela dakwah sunnah di Yaman, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, membalas kebaikan beliau dengan sempurna dengan taufik dari Allah melalui perjuangan beliau dakwah sunnah tersebar di sana. Tapi saya katakan sama muridnya ini, Syekh Mukbil dulu pernah melakukan kesalahan besar, menyelisihi ijma' kesepakatan semua ulama Ahlus Sunnah. Kemudian beliau bertobat dan beliau adalah orang yang memang selalu kembali kepada kebenaran, wala nuzaki 'alallahi ahadan. Tapi intinya di satu masa beliau pernah berbuat kesalahan, yaitu mencela pemerintah Arab Saudi. Terkenal beliau selalu mengatakan apa? Hadimul Haramain. Ya, Arab Saudi itu Raja Fahd dan yang lainnya itu digelari dengan Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Diplesetkan sama dia dengan apa? Hadimul Haramain, penghancur dua tanah suci.
Ini menyelisih semua kesepakatan para ulama sunnah bahwa Arab Saudi dengan segala kekurangannya adalah negara Islam yang paling baik menegakkan tauhid. Tapi guru mereka ini mencelanya dalam satu masa. Tapi subhanallah, karena para ulama ahlu sunnah bersikap lemah lembut dalam berdakwah, tidak ada ulama ahlu sunnah yang diperhitungkan pada saat itu yang langsung menuduh Syekh Muqbil ini khawarij rahimahullah, atau dia memiliki manhaj mengkafirkan, mudah mencela. Sampai saya katakan sama salah seorang muridnya ini yang di Lombok sana, saya katakan, kalau seandainya pemahaman para ulama ahlu sunnah seperti teman-teman antum yang ada di Indonesia, maka sudah lama Syekh antum ini habis dikatakan sebagai khawarij, memiliki pemahaman takfir. Tapi alhamdulillah Syekh bin Baz menasihati dengan lemah lembut, para ulama yang lain selalu menasihati lemah lembut, akhirnya beliau kembali kepada kebenaran. Kemudian memuji pemerintah Arab Saudi, dan beliau dengan segala kebaikan yang ada pada diri beliau kemudian menyebarkan dakwah sunnah dan menjadi sebab kebaikan di sana dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh nyata. Dan yang seperti ini ma'asyiral ikhwah, kalau ada yang bertanya kenapa kita tidak berusaha bertemu, telah kita lakukan, kami lakukan, saya pribadi melakukan, Ustadz Firanda hafizahullah melakukan, para ustadz yang lain melakukan. Bahkan pernah kita ajak, dan saat ini saya katakan, ya, saya berkali-kali mengajak, termasuk yang ada di Makassar, ya, melalui teman atau ikhwan yang lain yang bisa menyampaikan, termasuk ada yang ada di Balikpapan 2 kali, melalui panitia yang ada di sana. Saya katakan sebelum saya diundang pengajian sebulan sebelumnya, tolong katakan kepada ustadz ini saya ingin bertemu, saya datang ke tempatnya sebulan sebelum saya datang, atau paling tidak 3 pekan sebelum saya datang ke sana. Waktu itu sekitar setengah tahun yang lalu, tapi berbagai alasan dia tidak mau. Selalu begitu, kita ajak bertemu atau berdiskusi, tanya, alasannya tidak mau. Dan saya katakan saat ini di majelis ini, ya, bahwa kami para ustadz, insya Allah yang mengisi kajian di Roja, khususnya yang saya pernah tanya langsung kayak Ustadz Firanda hafizahullah, Ustadz Badrus Salam dan yang lainnya, saya secara pribadi saya menyatakan bersedia kalau ada salah seorang di antara mereka yang ingin bertemu untuk membicarakan masalah ini atau membuktikan tuduhan dusta mereka, atau membicarakan bagaimana manhaj yang benar ahlu sunnah wal jamaah dalam berdakwah, saya bersedia untuk bertemu dengan siapapun dari mereka, berapapun jumlah yang mereka hadirkan, insya Allah kita akan bertemu, asal ada pengaturan waktu yang baik. Saya nyatakan seperti ini, dan tolong bagi yang mendengarkannya menyampaikan kepada mereka. Ini pernyataan, dan alhamdulillah ini adalah kita ingin dudukan permasalahannya sebagai bukti bahwa permasalahan ini kami mengetahui persis bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan-tuduhan dusta yang tidak dibenarkan dalam agama. Supaya kita semua mengetahui bahwa tidak semua orang yang suka mencela itu diterima riwayatnya. Kebanyakan mereka, ya, paling merasa paham ilmu hadis. Maka kita katakan teman-teman, saya juga sendiri belajar ilmu hadis di Madinah, alhamdulillah. Juga kita bertemu para ulama yang paham ilmu hadis di Madinah. Kami pun juga belajar kaidah-kaidah ilmu hadis di Madinah dan di tempat-tempat yang lain, alhamdulillah. Maka kaidah pun juga kita terapkan. Sebagai contoh misalnya, kaidah orang yang selalu mengkritik tanpa dalil, karena ini bisa ditolak semua kritikannya. Imam Ali bin Madini pernah menyebutkan tentang 2 orang ulama besar ahlul hadis yang terkenal suka mengkritik tapi tanpa dalil, sehingga setelah itu ucapan kritikan mereka terhadap para perawi tidak diterima, yaitu Abu Nuaim Al-Fadl ibnu Dukain dan Affan ibnu Muslim As-Saffar. Kedua-duanya adalah gurunya Imam Bukhari dan gurunya Imam Ahmad. Ali bin Madini pernah mengatakan, Abu Nuaim wa Affan saduqan, la akbalu kalamahuma fir rijal, fa innahum la yada'una ahadan illa ta'anu fihi. Abu Nuaim dan Affan ibnu Muslim, 2 orang yang terpercaya, imam dalam masalah riwayat hadis, sangat terpercaya. Tapi kata Ali bin Madini rahimahullah ta'ala, aku tidak terima kritikan mereka dalam masalah membicarakan perawi hadis. Kenapa? Karena mereka ini terbiasa membicarakan, mengkritik semua orang, tidak membiarkan satu orang pun kecuali dikritik tanpa alasan, tanpa dalil. Maka saya kasihkan satu kesimpulan. Wahai para pemirsa, para pendengar Radio Roja dan Roja TV, dimanapun Anda berada, satu kesimpulan
mereka ini telah terbukti sering mengkritik dengan dusta dan tanpa dalil, maka kalau menggunakan kaidah istilah, kaidah dalam mustalah hadis atau dalam ilmu jarh wa ta'dil, ucapan mereka ini sebaiknya tidak perlu diterima sama sekali setelah itu dalam hal mengkritik. Karena telah terbukti suka mengkritik menjadikan gugur semua kritikan mereka, alias ucapan-ucapan mereka itu dalam hal yang berhubungan dengan sering mencela dan mengkritik tidak perlu diterima atau dimasukkan ke dalam tong sampah dan tidak ada kemuliaan baginya. Maka ini sekali lagi adalah pernyataan yang insya Allah menunjukkan karena kita ingin senang dan bergembira tersebarnya dakwah sunnah Nabi SAW di masyarakat, maka tentu kita akan merasa kecewa, sedih, dan merasa miris hati kita ketika kita melihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, yang membawa pemikirannya, yang mengharuskan semua orang mengikuti pendapatnya, yang kemudian tidak merasa tergerak hatinya untuk bukannya malah membantu dakwah sunnah yang tersebar, malah menyebarkan berita-berita yang dusta dengan menuduh yang dengan tuduhan yang tidak benar terhadap media yang kita cintai ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya dan menjaga orang-orang yang ikut serta dalam membantu tetap eksisnya media ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua dijaga dalam kebaikan. Maka itulah, ya mohon maaf saya sudah berpanjang lebar menjelaskan masalah ini, meskipun sedianya saya ingin menyebutkan kaidah-kaidah ringkas. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Kemudian kita beralih kepada apa yang saya katakan tadi. Kita menjawab beberapa pertanyaan dari kaum muslimin, para pemerhati, insya Allah pencinta Radio Roja dan Roja TV. Mereka bertanya tentang masalah ini, yang mudah-mudahan dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Maka saya persilakan kepada Al-Akh Fawaz untuk menyampaikannya. Barakallahu fikum. Nah, wa fika barakallah. Terima kasih jazakallah khairan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan bahasan yang bermanfaat. Semoga bahasan tadi menjadi jawaban dari berbagai syubhat dan tuduhan miring terhadap asatidzah di Radio Roja ataupun Roja TV serta para asatidzah secara umum yang berdakwah di negeri kita yang tercinta. Saudaraku seiman seakidah, berikut kami akan bacakan begitu banyak pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami melalui pesan singkat yang kami kumpulkan yang terkait dengan berbagai tuduhan yang tentunya perlu adanya klarifikasi dari para asatidzah kita dan secara khusus Al-Ustaz Abdullah Taslim Hafirullah yang ada di studio kita di kesempatan malam hari ini. Untuk yang pertama, Ustaz, kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adanya kondisi berupa perpecahan dakwah salafiyah, dalam tanda kutip perpecahan di sini, ada penilaian bahwa ini merupakan ciri bahwa dakwah salafiyah berada dalam posisi yang perlu dipertanyakan kebenarannya. Mohon penjelasannya dari hal ini. Terima kasih, Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dan memang ini merupakan kendala atau perkara yang harus diluruskan agar tidak menjadi salah paham dalam masalah ini. Alhamdulillah, kita meyakini kebenaran dakwah salafiyah dengan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah, keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini sering kita dengarkan dalam ceramah-ceramah di Roja TV atau Radio Roja, yang juga dari ceramah-ceramah para ustadz sunnah, yang dengan ini menjadikan orang muslim yakin akan kebenaran dakwah ini, insya Allah, dan semua orang-orang yang mengikutinya. Adapun kalau ada penyimpangan dari oknum tertentu, kesalahan bahkan dari 1, 2, sampai pun 10 orang yang salah, lantas tentu tidak menjadikan kita jadi ragu terhadap kebenaran dakwah ini. Kalau terjadi ada orang yang mengesankan dakwah berpecah, maka lihat siapa yang memecah belah. Alhamdulillah, kalau kita mengkritik, kemudian kita mengajak orang kembali kepada kebenaran, kita bukan memecah belah. Kalau kemudian ada orang-orang yang bersikap keras seperti yang saya contohkan tadi, yang menyampaikan tuduhan dusta, mereka yang ingin memecah belah, mereka yang harus pertanyakan manhajnya dalam masalah kritikan ini. Itu yang harus dipertanyakan. Adapun yang antum lihat sendiri, silakan nilai. Manakah di bagian atau kesempatan ceramah yang disampaikan di Radio Roja atau Roja TV yang terkesan memecah belah atau menyebutkan kata-kata yang kasar atau menyebutkan hal-hal yang
tidak menginginkan persatuan di antara kaum muslimin, tentu maksudnya adalah persatuan di atas sunnah, di atas kebenaran, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka alhamdulillah kita tidak menginginkan hal tersebut. Kalau ini terjadi, maka ini perbuatan oknum, perbuatan yang tidak dibenarkan. Sebagaimana mungkin terjadi orang-orang yang bersikap keras, mudah menuding seperti yang saya katakan tadi, maka ini adalah kita katakan karena penyakit yang ada pada diri mereka. Kesalah didikan yang terjadi pada diri mereka, yang itu ternyata kita tidak dapati di kalangan para ulama besar yang pernah kita dengarkan ceramahnya, dan juga sebagiannya pernah kami temui alhamdulillah, yaitu misalnya Syekh Al-Albani, ya, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Aziz Alu Syekh, dan para ulama yang lainnya yang ada di Arab Saudi, yang mereka tetap terjalin hubungan dengan baik dan tidak mudah untuk memecah belah atau menganggap seseorang keluar dari pemahaman sunnah. Maka ini adalah perbuatan oknum yang tidak bisa dibenarkan. Yang terjadi perpecahan adalah di antara mereka oknum-oknum yang keras ini sendiri. Alhamdulillah kami sendiri ada yang bermasalah mungkin secara pribadi, tapi itu tidak menjadikan perpecahan, tapi selalu bisa diselesaikan dengan baik dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, terima kasih jazakallah khairan. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, ketika ada penjelasan dan pembelaan kita terhadap asatidzah dan media Roja atau Roja TV secara khusus, maka ada penilaian hal tersebut merupakan perbuatan ghulu atau berlebih-lebihan, dan lebih parahnya lagi ada tuduhan bahwa menjadikan benda mati, dalam hal ini radio atau Roja TV, sebagai tolak ukur kebenaran. Bahkan lebih dari itu, menuduh Radio Roja sebagai togut. Mohon penjelasan dan nasihat dari syubhat yang beredar seperti ini, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Ini adalah syubhat yang sangat lemah ya. Anak kecil saya tertawa mendengarnya, apalagi orang yang sudah dewasa. Ya. Ketika kita membicarakan masalah Roja, Radio Roja, seperti yang saya sebutkan tadi, bukan karena zatnya Radio Roja. Saya tadi mengatakan media-media sunnah. Siapa saja yang menyebarkan dakwah sunnah, kita akan bela. Tapi ketika media ini dituding secara dusta, yang padahal manfaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya demikian nyata tersebar dengan tuduhan dusta, masa tidak kita bela? Padahal mereka sendiri adalah orang-orang yang ketika ustadznya dituduh mengatakan kedustaan, mereka bela mati-matian. Sekarang siapa yang mengagungkan benda? Siapa yang mengagungkan makhluk atau menjadikan togut? Alhamdulillah kita tidak pernah tuduh mereka seperti itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang selalu mengatakan seperti ini. Alhamdulillah tidak pernah misalnya dalam media kita ini kita katakan cuma Radio Roja satu-satunya dakwah sunnah. Banyak, ada Insan TV, ada media-media lainnya, Radio Muslim, ya. Ada website-website sunnah yang kita bisa lihat. Dan juga alhamdulillah kita tidak pernah membatasi cuma radio ini saja atau TV ini saja yang menyebarkan dakwah sunnah. Siapa saja yang ingin menyebarkan, kita akan bela, kita akan menyuruh orang untuk mengambil faedah darinya. Tapi karena berhubung radio ini yang saat ini sedang gencar dituduh dengan dusta, dengan tuduhan-tuduhan yang padahal orang yang menuduhnya sendiri juga terjerumus ke dalam kesalahan tersebut, maka tentu kita harus jelaskan. Ya, karena kita yakin ya, hanya dua kemungkinan orang yang tidak suka kepada tersebarnya dakwah sunnah melalui radio ini insya Allah. Kalau bukan orang yang bodoh, maka perlu diajar. Maka orang yang insya Allah ya, kita tidak menebak, tapi kita katakan ada ciri-ciri penyakit dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit tersebut supaya orang itu kembali normal dan waras. Naam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Kami masih angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendapat atau menyimak sebuah pembahasan di sebuah radio di Jakarta yang menyatakan bahwasannya Radio Roja dan para asatidahnya merupakan kepanjangan tangan dari dakwah Wahabi yang berkembang dan menjadi madhab resmi dari Saudi Arabia. Yang hal ini merupakan upaya politik dari penguasa Arab Saudi untuk melanggengkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Mohon penjelasan dari hal ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini juga syubhat ya, yang muncul asalnya dari orang-orang yang punya penyakit. Maka namanya orang sakit kita mau apakan ya? Harusnya segera dimasukkan ke rumah sakit. Ya, bukan rumah sakit badan, rumah sakit jiwa harusnya. Supaya jiwanya sembuh insyaallah ya. Wahabi. Kalau dikatakan sebagai dakwah Wahabi itu sebenarnya celaan tapi pujian.
Wahabi itu nisbat kepada nama Allah ya. Al-Wahhab, Maha Pemberi Anugerah. Maka kalau kita digelari demikian, alhamdulillah kita katakan kita adalah orang-orang yang selalu mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kayak dikatakan Rabbani, itu kan nisbah kepada Rabb, ya. Wahabi itu nisbah kepada Wahhab, nama Allah. Maka ini celaan yang berbentuk pujian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini dikatakan sebagai kepanjangan dari Wahabi yang nisbatnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka buku-buku beliau tersebar kok, diterjemahkan. Silakan lihat bukunya, baca. Ada Kitab Tauhid, ada Ushul Tsalatsa, 3 landasan utama, Kitab Tauhid, ada tentang sirah yang beliau ringkas, ada lagi yang lain. Silakan baca bukunya, tunjukkan mana kesalahannya. Kan ada bukunya. Tapi kalau dikatakan ini adalah merupakan alat atau politik pemerintah Arab Saudi, kita katakan Allah yang menguasai alam semesta beserta isinya. Apakah Allah tidak mampu untuk menghancurkan, kalau ini makar yang buruk, tidak mampu menghancurkan sesuatu yang menguasai 2 tanah haramnya, sehingga bertahun-tahun tetap dalam keadaan seperti ini? Apakah mungkin seperti itu? Sekarang, kalau seandainya dikatakan, berarti Arab Saudi dikuasai, Madinah dan Mekah dikuasai sama pemahaman seperti ini. Berarti kita katakan, menurut pemahaman orang yang perlu masuk rumah sakit jiwa ini, berarti pemahaman yang ada di sana telah rusak. Tapi kalau begitu, di mana pemahaman yang benar saat ini adanya? Di Indonesia? Di rumahnya orang ini? Atau di pondoknya saja? Aneh. Kebenaran itu akan ada selalu setiap zaman, sampai di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada di umatku sekelompok orang yang memenangkan kebenaran, membela kebenaran, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang keputusan Allah. Sampai hari kiamat ada. Dan Mekah dan Madinah dijaga oleh Allah sampai Dajjal pun tidak bisa masuk. Dajjal pun tidak bisa masuk. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Madinah, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayatu fi juhriha. Iman itu selalu berkumpul di Madinah. Riwayat lain, bainal masjidain, di 2 masjid, Mekah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan, seandainya ya betul-betul rusak, Allah akan membiarkan 2 tanah suci yang menjadi pusat turunnya wahyu ini, dua-duanya akan menjadi rusak begitu saja tanpa mampu Allah mencegahnya. Ini aneh. Kalau betul itu salah, maka Allah akan menjadikan sebab untuk digantikan hal tersebut. Alhamdulillah, yang menjadi bukti justru sebaliknya. Pemerintah Arab Saudi dengan segala kekurangan mereka, para ulama di sana berjuang untuk menegakkan dakwah sunnah, untuk menegakkan dakwah tauhid. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dinasihati. Kami yang belajar di sana mempelajari kurikulum yang mempelajari semua madhab Syafi'i, madhab Hambali. Kami pelajari dengan dalil-dalilnya. Tidak ada fanatik terhadap madhab tertentu. Masalah tauhid dibahas, sunnah demikian jelas diterangkan. Alhamdulillah, ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwasanya insya Allah dengan segala kekurangannya, dakwah sunnah yang paling tegak, yang tauhid yang paling tegak adalah yang ada di Arab Saudi saat ini. Yang juga semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan tersebarnya dakwah sunnah dan dakwah tauhid di negeri kita Indonesia ini. Naam. Terima kasih, jazakallahu khairan. Satu pertanyaan yang datang kembali dari pesan singkat sebelum kami upayakan pendengar melalui telepon untuk bertanya secara langsung di malam ini. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, baru-baru ini tersebar artikel yang berjudul skandal iluminasi Radio Roja, penyebaran Radio Roja terbongkar, yang di dalamnya terdapat gambar yang dihubung-hubungkannya logo Radio Roja dengan mata Horus, yakni mata yang menjadi simbol dari gerakan Yahudi, dan disebutkan pula bahwasannya Radio Roja dengan gerakan dakwahnya merupakan corong informasi dari dakwah Wahabi dan tentunya disokong oleh Yahudi, sehingga upaya mereka untuk memecah belah kaum muslimin di Indonesia disebarluaskan melalui radio ini. Mohon penjelasan dan klarifikasi dari tuduhan seperti ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini kegilaan gaya baru lagi yang muncul. Ya, ini lebih aneh ya dari yang pertama tadi. Subhanallah. Bagaimana mungkin Radio Roja adalah corongnya Yahudi? Sementara di sini kita ceramah, menjelaskan tafsir, baru tafsirnya Al-Fatihah saja. Kita bilang ghairul maghdubi alaihim, bawakan hadis riwayat Tirmidzi yang sahih. Al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Ya tidak mungkin. Silakan lihat, datang di studio ini, lihat mana apakah ada lambang Yahudi. Subhanallah. Maka ini tuduhan yang sangat tidak masuk akal dan sangat tidak bisa diterima.
Tidak ada bukti-bukti. Kita di sini mengkritik atau menjelaskan kesalahan. Yang paling kita kerasi adalah orang-orang kafir. Kalaupun ada yang kita salahkan di kalangan kaum muslimin, itu maka adalah untuk nasihat dan dengan bukti-bukti atau dalil-dalil. Maka ini merupakan perkara yang mengada-ngada. Saya juga sempat dengar ada yang sampai bilang, kenapa simbolnya Radio Roja menyebarkan apa ini? Cahaya sunnah. Cahaya itu adalah lambang mereka. Subhanallah. Cahaya sunnah itu disebutkan dalam dalil-dalil dan disebutkan keterangan para ulama. Allah sendiri menyebutkan tentang petunjuknya adalah dengan cahaya dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, bahkan disebutkan apa ini, nurun ala nur dalam surat An-Nur. Cahaya iman di atas cahaya Al-Quran. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mensifati sunnah itu sebagai matahari kenabian. Ad-dunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Dunia ini semuanya dijauhkan dari rahmat Allah dan gelap dalam kegelapan jahil, kecuali yang disinari dengan matahari kenabian. Ini aneh kalau dihubungkan dengan perkara tadi, maka ini perkara yang sangat tidak bisa diterima. Tidak ada hubungan sama sekali dengan agama tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang menyampaikan pengajian di Radio Roja adalah tamatan-tamatan yang belajar agama dari Madinah. Banyak yang menyampaikan dari Madinah, yang tamatan Universitas Islam Madinah, atau juga universitas di Riyadh seperti Ustadz Erwandi Hafidhullah. Kemudian para ustadz yang belajar di Libya, yang dilihat kurikulum mereka adalah kurikulum Ahlus Sunnah, tidak ada hubungan sama sekali. Yang nanti tuduhan seperti ini juga akan nanti mengatakan lagi berarti ya apa ini, Arab Saudi itu juga adalah Yahudi. Subhanallah. Maka orang yang seperti ini kita katakan padanya sabda Rasulullah SAW, "Idza kafara ar-rajulu akhahu faqad ba'a bi ahaduhuma." Kalau seorang itu mengkafirkan saudaranya, menuduhnya mirip Yahudi atau berhubungan dengan Yahudi, kepanjangan tangan Yahudi, maka kembali kepada salah satu di antaranya, na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah tuduhan dusta yang sama sekali tidak ada nilai ilmiahnya, apalagi nilai kebenarannya. Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kita berikan waktu dan kesempatan bagi pendengar atau pemirsa yang akan bertanya secara langsung via telepon, dan sudah ada Bapak Partono via telepon di Mampang. Silakan Pak Partono. Iya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ketika saya berusaha untuk mengajak seorang penasihat Ustaz itu yang dianggap orang yang berilmu di masyarakat itu untuk menyimak kajian atau melihat TV Roja, dia kadang mengatakan kalau ngaji lewat itu tidak ada yang bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawabannya itu tidak ada gitu. Tidak ada tanggung jawab ilmiah maksudnya begitu Pak ya? Iya. Iya. Terus yang kedua, saya juga menyampaikan kepada saudara untuk mendengarkan itu, dia bilang malah itu orang situ kan orangnya munafik semua gitu, malah Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Dia bilang gitu ya, saya diam aja gitu. Itu aja. Baik Pak, terima kasih barakallahu fiik. Terima kasih Pak Partono di Mampang. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga antum dalam kebaikan. Ya, orang-orang seperti ini orang-orang awam yang tidak mengetahui atau mereka terpengaruh, kasihan ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana tidak bisa dipertanggungjawabkan? Ustadznya semua namanya dicantumkan, ya biografi mereka dijelaskan, mereka belajar di mana. Bisa dibuktikan, kalau memang perlu dibuktikan mungkin mau ditelusuri tempat belajarnya, ditanyakan apakah mereka pernah belajar di sini, atau mungkin bisa dilihat supaya lebih terbukti lagi, dikumpulkan ijazahnya masing-masing untuk dilihat apakah dia benar lulusan Madinah atau bukan gitu ya. Jadi ini adalah kerancuan yang menimpa orang-orang awam akibat dari orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, yakni orang-orang yang benci dakwah sunnah dan merasa terusik ke kesenangan mereka mengumpulkan massa dengan adanya dakwah sunnah yang mengkritik pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang. Maka yang seperti ini untuk orang-orang awamnya kita maafkan, tetap kita ajak, kita nasihati, katakan padanya, tunjukkan bukti satu. Jadi caranya diajak Pak itu, sampaikan padanya, cobalah Bapak lihat satu ceramah saja. Coba kalau ada kesalahan saya diberitahu supaya saya tahu dia salah, saya juga bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Coba ajak seperti itu, satu saja yang dia dengarkan ceramah, maka mudah-mudahan ini menjadi sebab terbukanya pintu hidayah bagi dirinya, yang itu kita harapkan kaum muslimin mendapatkan hidayah untuk bisa mendengarkan dakwah sunnah, mengikutinya dan menjadikannya sebagai rujukan atau sumber kebaikan dalam hidupnya. Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan. Kemudian kami angkat untuk selanjutnya dari penelpon, sudah ada pendengar kita coba sapa. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak?
Saya Ruliadi Pak dari Cibitung. Pak Ruyadi, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Pak Ustaz tentang buku-buku Islam yang beredar sekarang banyak beredar di masyarakat. Iya. Iya. Nah ini sepertinya nggak ada yang kontrol terhadap buku-buku yang beredar. Artinya buku itu asal orang cetak bisa cetak ini langsung disebarkan di toko-toko buku macam-macam gitu. Jadi saya perhatikan banyak buku-buku yang seperti Siti Jenar macam-macam itu cerita itu kan banyak yang kelihatannya menyesatkan gitu. Iya, iya. Nah ini apakah di Arab Saudi itu juga ada sensor terhadap buku-buku yang beredar buku tentang Islam gitu Pak Ustaz? Itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruyadi, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Semoga Allah menjaga Bapak dalam kebaikan dan keluarganya ya. Ya, memang ya idealnya seharusnya ada kontrol terhadap buku-buku seperti ini. Yang sangat meresahkan, merusak dan mendakalkan keyakinan masyarakat ya, kaum muslimin, apalagi orang-orang yang awam kasihan ya. Makanya yang seperti ini kalau kita tahu kita ingatkan. Kalau mungkin kita mengenal ya ini salah seorang dari pemerintah atau lembaga yang punya wewenang dalam masalah ini, kita mampu sampaikan, kita sampaikan karena ini termasuk nasihat yang baik untuk kaum muslimin. Yang saya ketahui di Arab Saudi sendiri ada lembaga sensor seperti ini. Meskipun tentu saja mereka tetap harus diberi masukan. Kalau kita beri masukan, kita berikan keterangan, mereka akan terima. Maka sebaiknya, Masya Allah, kalau seandainya pemerintah kita membentuk atau ada lajnah seperti ini yang bisa kita sampaikan kepada mereka kesalahan-kesalahan tertentu dari buku tertentu supaya ditahan peredarannya misalnya, maka ini satu hal yang kita harapkan, yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemerintah kita senantiasa dimudahkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebaikan dalam Islam, untuk bisa menerima dan menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai acuan mereka dalam menjalankan urusan negara ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan perkara yang mustahil insyaallah. Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami angkat selanjutnya dari penelpon dan sudah ada Bapak Erawali di Pemangkat, Kalimantan Barat. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya Pak Ustaz, yang ingin saya pertanyakan dan menjadi ganjalan di hati saya Pak Ustaz, masalah radio Roja. Tentang gambar televisi ini Ustaz. Kenapa radio Roja tidak memakai radio aja? Kenapa harus televisi gitu? Soalnya saya buka pembahasan masalah dakwah melalui televisi ini, banyak syekh Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan gambar ini mutlak, tidak boleh gambar hidup. Bapak baca di internet artikel-artikel tersebut atau beredar dalam cetakan? Artikel dalam internet Pak. Internet ya. Baik. Terima kasih Pak Erwadi atas interaksi Bapak. Iya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum Bapak Erawadi yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Pertanyaannya baik dan ini merupakan masukan yang bagus ya. Saya katakan sama Bapak Erawadi ya, bahwa apa yang Bapak baca, saya tidak tahu sumbernya dari mana. Tetapi kalau dikatakan itu mayoritas pendapat para ulama ahlu sunnah, itu tidak benar Pak. Itu kebohongan. Mayoritas ulama besar ahlu sunnah, imam ahlu sunnah di zaman sekarang ini, ya, ulama yang terkenal, itu semuanya membolehkan. Syekh bin Baz membolehkan ketika ditanya. Syekh Albani saya baca sendiri di majalah Al-Solah. Syekh Utsaimin membolehkannya. Dan para masyayikh yang lain, Syekh Shalih Fauzan, bahkan dia berkali-kali juga muncul dalam televisi. Syekh Albani rahimahullah ta'ala waktu menyebutkan, ditanya tentang masalah televisi, beliau menyebutkan siaran televisi yang umum saat ini tersebar itu banyak kerusakannya, maka beliau melarang. Tapi ketika kata beliau, kalau ada siaran yang bisa menjelaskan perkara-perkara agama secara ilmiah, bermanfaat menyebarkan sunnah, kata beliau, bukan saya cuma bolehkan, tapi saya wajibkan orang untuk mendengarkannya, menyaksikannya. Syekh bin Baz ditanya, ya Bapak kalau saya silakan, ada fatwa Syekh bin Baz lengkap dengan terjemahannya, disebutkan di website teman-teman kita di Yogyakarta, muslim.or.id, muslim.or.id. Ya, dilihat di situ, dinukil fatwanya Syekh bin Baz dengan lengkap yang beliau membolehkan di situ. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Ustadz Firanda di website beliau kemarin menulis fatwa-fatwa masyayikh dalam hal ini yang membolehkan penyiaran lewat televisi secara shooting seperti ini, itu dinukil dan diterjemahkan oleh beliau lengkap dengan rujukannya.
Yang saya ketahui melarang itu cuma satu, yaitu Syekh Mukbil di antara para ulama besar. Dan inilah yang dibela mati-matian oleh mereka-mereka yang belajar di sana dengan seperti kebiasaannya mereka. Setiap yang menyelisih mereka berarti sudah salah, jadi ahlul bid'ah seperti biasa. Mereka menjadikan dalil ini dengan fatwanya syekhnya yang dianggap ini adalah hukum dari segala sesuatu untuk menyalahkan yang lain. Sekarang di mana Syekh bin Baz kedudukannya? Padahal beliau adalah juga gurunya Syekh Mukbil, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Di mana kedudukannya Syekh Al-Albani yang mereka mengetahui tentang masalah ini? Jadi pembahasannya, Pak, kalau masalah gambar itu disepakati. Cuma permasalahannya shootingan yang Bapak saat ini saksikan di TV Roja atau mungkin Bapak pernah lihat ya, itu apakah gambar atau bukan, itu yang dipermasalahkan. Tidak disepakati ini adalah gambar. Kalau gambar sudah jelas keharumannya. Ya, sampai dengan sebab itulah sebagian dari para ulama pun berselisih tentang masalah foto. Yang kita ketahui pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, meskipun saya secara pribadi kalau masalah foto juga ya termasuk yang cenderung menguatkan pendapat itu adalah gambar. Tapi kalau masalah video atau gambar yang ada di televisi itu tidak disepakati. Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakannya itu gambar, karena ini jelas bukan gambar. Kalau yang video ini diharamkan, Pak, ya, hanya karena ada gambar yang terlihat, kita katakan sama Bapak berarti cermin itu haram, Pak. Bercermin haram. Padahal cermin, Pak, sepakat semua orang menghalalkannya, Pak, orang bercermin. Padahal cermin itu ada gambarnya Bapak di dalam. Maka itu tidak diharamkan. Maka demikian keadaannya seperti video. Ini lebih mirip seperti cermin karena langsung orangnya, dan ini bukanlah gambar, apalagi kalau jelas-jelas ada manfaatnya. Dan itulah pendapat yang difatwakan oleh para ulama. Kalau ada yang mengatakan banyak ulama atau mayoritas, maka itu saya katakan dusta, Pak. Tidak dibenarkan, coba dinukilkan. Siapa saja yang mengatakan itu, untuk kita rujuk keterangannya di mana dia mengambil keterangan tersebut. Ingat, ini yang berhubungan dengan masalah video atau yang disiarkan dalam TV seperti TV Roja ini. Na'am, barakallahu fiik. Terima kasih, jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak Irawadi, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali dari pesan singkat, Ustaz. Begitu banyak pertanyaan yang datang dari pesan singkat kita yang alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita angkat satu persatu. Namun qadarullah karena waktu yang terbatas hanya sebagian saja kami ajukan. Berikut ada beberapa pertanyaan yang kami jamak dari beberapa penanya kita yang menyatakan bahwa, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada tuduhan lain yang disampaikan oleh begitu banyak kaum muslimin yang menyatakan bahwa dakwah salafiyah dalam hal ini yang diantaranya disampaikan oleh Radio Roja dan Roja TV adalah merupakan corong pemerintah, artinya pro kepada pemerintah walaupun pemerintah yang zalim sekalipun. Salafi tidak peduli dengan kondisi umat dan tidak peduli dengan kondisi dunia muslim yang saat ini begitu banyak yang terzalimi. Mohon penjelasan dari hal ini dan jawaban dari syubhat tersebut, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini tuduhan juga yang aneh ya. Masalah dikatakan dakwah salafiyah, Radio Roja, Roja TV adalah corong pemerintah karena Roja TV dan Radio Roja selalu menyiarkan ceramah-ceramah yang mengkritik orang-orang yang mengkafirkan pemerintah atau mengkritik pemerintah terang-terangan. Tapi kita ajarkan supaya menasihati pemerintah itu sembunyi-sembunyi dan dengan cara yang lemah lembut, tapi harus tetap menasihati dengan cara yang baik. Ini dikatakan sebagai corong pemerintah. Baik, kalau begitu, kalau ada hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW seperti hadis yang kita kenal bersama riwayatnya Ibnu Abi Asim yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, man arada yang sahha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan wal ya'khudh biyadihi fa in qabila minhu fa illa addalladhi ma kana alaihi. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia lakukan terang-terangan, hendaknya dia mengambil tangannya berdua, kalau diterima maka itu yang diharapkan, kalau tidak dia telah menunaikan kewajibannya. Tayyib, dalam bab-bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Kitabul Imarah, lihat bagaimana beliau mencantumkan bab tentang taat sama pemerintah, bagaimana menasihati pemerintah. Beliau bawakan hadis-hadis dalam Sahih Muslim yang sahih. Apakah kita katakan hadis-hadis ini juga mendukung pemerintah? Berarti ada hadis yang negeri, ada hadis yang swasta. Terus hadis yang swasta itu mana? Masa orang yang menyampaikan hadis-hadis tersebut dikatakan mendukung pemerintah? Alhamdulillah saya sendiri bukan pegawai negeri, Ustadz Badru juga bukan pegawai negeri, Ustadz Fawaz juga bukan pegawai negeri. Tidak ada yang pegawai negeri di sini. Cuman karena kita ingin menjelaskan, ya harus kita membela yang sesuatu yang salah ya kita terangkan. Alhamdulillah juga kita katakan pemerintah tidak pernah, ya yang saya ketahui tidak pernah menyampaikan uang sokongan kepada Radio Roja karena membela pemerintah. Alhamdulillah tidak ada.
ya, dan kita juga tidak jadikan itu sebagai patokan kita. Kita bacakan dalilnya, kita bacakan hadisnya, hadis-hadis yang kita ketahui sahih dari Nabi SAW. Bahkan Imam Nawawi tadi, Imam Muslim yang menyampaikan dalam Sahih Muslim yang jelas-jelas keterangan tersebut, mereka juga bukan pegawai negeri, ya. Mereka juga bukan orang-orang yang dikatakan pro pemerintah, tapi alhamdulillah karena yang kita harus bela adalah kita bela berdasarkan dalil, maka itu yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan. Kami angkat selanjutnya dari pesan singkat, Ustaz. Kapankah kita mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Kapankah kita mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Masalah yang berhubungan dengan memahami dalil-dalil tentang ancaman, pengkafiran, dikatakan orang itu fasik atau berbuat bid'ah, telah diterangkan para ulama secara umum bahwasanya tidaklah cap sebagai kafir atau fasik atau bid'ah kita katakan seseorang kepada seseorang yang melakukan kesalahan tersebut yang disebutkan ancamannya dalam dalil tersebut, kecuali kalau terpenuhi padanya syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang. Terpenuhi padanya syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang. Misalnya dia telah sampai kepadanya dalil dan jelas baginya, dia bukanlah orang yang jahil, orang yang bodoh atau baru mengenal Islam misalnya, sudah adanya iqamatul hujjah, nasihat dan seterusnya. Itu pun perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang jelas dalilnya, bukan perkara yang masih diperselisihkan dengan kuat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Ini kalau kita ingin mencap seseorang untuk kita katakan keluar dari Islam misalnya, padahal dia telah jelas-jelas syahadatnya sebagai kaum muslimin, atau orang yang kita kenal sebagai Ahlus Sunnah kita katakan keluar dari Ahlus Sunnah. Jadi karena dia yakin sebagai Ahlus Sunnah maka tidak boleh dihilangkan kecuali dengan dalil yang yakin. Sebagaimana sudah kita ketahui kaidah yang terkenal di kalangan para Ahlus Sunnah yang berdasarkan dalil yang sahih, al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Makanya tidak mudah dalam masalah ini kecuali dengan bukti-bukti, dengan nasihat, penegakan hujah, sampai benar-benar kita meyakininya. Ada sebagian orang yang salah memahami, mengatakan yang penting dia tinggalkan satu saja pemahaman Ahlus Sunnah, maka dia dicap sebagai Ahlul Bidah. Kita katakan iya kalau dia meninggalkannya karena sudah tegak hujah padanya, meninggalkan perkara yang jelas menyimpang dari Ahlus Sunnah. Benar. Tapi kalau perkara ini masih diperselisihkan, hanya gurunya yang mencap itu adalah menyimpang, padahal ulama lain tidak, atau itu hanya persangkaan dia, padahal pada kenyataan yang sebenarnya orang tersebut tidak menyimpang, ya, atau mungkin cuma berhubungan dengan orang yang dianggap menyimpang, maka ini adalah bukanlah sebab yang harusnya menjadikan seseorang itu dianggap keluar dari Ahlus Sunnah. Terbukti para ulama tidak mencap berapa para ulama yang punya ketergelinciran, ya, seperti dalam masalah-masalah pemahaman akidah asma wa sifat. Sebagian dari para ulama yang tergelincir dikatakan terpengaruh pemahaman akidah Asy'ariyah seperti Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan yang lainnya. Ini tidak dicap oleh para ulama sebagai orang yang keluar dari sunnah atau dikatakan sebagai bukan Ahlus Sunnah lagi karena diketahui mereka tergelincir, meskipun ini dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah akidah, masalah-masalah yang sangat prinsip dalam Islam. Oleh karena itu dalam masalah ini yang sering terjadi dari orang-orang tersebut yang terkenal keras mengkritik tadi adalah ngawur dan asal-asalan dalam menentukan setiap orang yang berbuat salah dikatakan mereka itu langsung dicap keluar dari Ahlus Sunnah. Maka kita katakan mereka ini memang sedikit banyak terpengaruh pemahaman Khawarij sebenarnya. Cuman kalau Khawarij itu dalam mengkafirkan, maka mereka adalah dalam hal mentabdi, mudah membid'ahkan. Ini mirip-mirip dengan pemahaman yang pernah kita dengar, yaitu Haddadiyah, yang setiap orang berbuat bid'ah dikatakan ahlul bid'ah, sampai mereka mengatakan menyuruhkan untuk membakar kitab-kitabnya para ulama yang dianggap punya penyimpangan, kitabnya Ibnu Hajar, Imam Nawawi, bahkan Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mereka ingin membakarnya. Maka pemahaman ini yang sedikit banyak mempengaruhi mereka-mereka yang kita anggap sebagai Ahlus Sunnah ini yang punya sikap-sikap keras dalam berdakwah. Naam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Kami angkat pertanyaan terakhir, Ustaz, dan mungkin mohon nasihat sebagai penutup dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Bagaimanakah nasihat yang Ustaz sampaikan bagi para pendengar dan pemirsa Radio Roja ataupun Roja TV yang mungkin masih awam dan baru mengetahui tentang adanya tuduhan-tuduhan miring terhadap Radio Roja atau Roja TV serta para asatidahnya,
Dan bagaimana pula sikap yang sesuai dengan syar'i bagi saudara-saudara kita yang melemparkan tuduhan dan mencela dengan tuduhan yang Ustaz sampaikan tadi. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Tentu nasihat saya kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin yang alhamdulillah setia mengikuti kajian-kajian sunnah, baik melalui Radio Roja, Roja TV maupun media-media sunnah lainnya, untuk hendaknya mereka mensyukuri nikmat ini dan menjaga nikmat ini sebaik-baiknya dalam dirinya. Kesempatan untuk belajar sunnah yang kita rasakan hasilnya, alhamdulillah hati kita bercahaya, ibadah-ibadah kita terbimbing. Karena benarlah kata sebagian dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, inna alal haqqi lanuran. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Maka alhamdulillah kita bisa rasakan manfaatnya, bisa rasakan faedahnya. Kalau ada sedikit tuduhan, saya katakan tuduhan itu kan gampang orang bilang, orang bikin. Menuduh itu paling gampang, tapi yang paling sulit nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Semua orang bisa teriak-teriak kalau mau, tapi karena kita alhamdulillah, meskipun kita tidak mengatakan iman kita kuat, tapi kita merasa takut kepada Allah pertanggungjawaban nanti, maka kita berusaha menjaga lisan kita. Apalagi kalau menyangkut ini banyak orang, apalagi kalau sudah menyangkut tentang pemahaman sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita dengarkan tuduhan, kita harusnya lihat buktinya. Kita kan setiap hari dengar, kita kan setiap hari menyaksikan apa yang disampaikan ustaz tersebut. Apakah ada masalah? Buku yang disampaikannya ada masalah? Mungkin kalau sebagian dari yang saya katakan tadi mungkin ada tuduhan yang benar, mungkin mereka nuduh pernah menyiarkan ceramah yang tidak benar, itu pernah terjadi mungkin sekali, apakah terulang lagi? Mungkin dia waktu itu tidak tahu, namanya juga pengurus juga di sini tidak merasa dirinya suci terlepas dari kesalahan. Maka kan ada buktinya, bisa dilihat ceramah yang kita saksikan sering kita dapatkan apa isinya, buku-buku apa yang dibahasnya. Saya kira bisa kita saksikan untuk kita jadikan sebagai pegangan, atau tanya langsung kepada pihak yang tertuduh, apakah benar seperti ini, tanyakan, teleponkan bisa, atau tanyakan kepada ustadz-ustadz yang mungkin mudah untuk kita hubungi mereka. Alhamdulillah ini perkara yang jelas sampai saat ini tidak ada bukti-bukti. Orang-orang yang menuduh juga kita ajak untuk berdiskusi tidak mau, maka yang ada mereka hanya berani berkoar-koar di belakang atau bersembunyi di balik hijab seperti perempuan, ya. Tapi untuk membuktikannya secara langsung mereka tidak mau dengan berbagai macam alasan yang intinya adalah ya ini seperti berbicara hanya di balik tabir saja. Makanya ini yang harusnya kita yakini dan bukti itu bisa kita saksikan sendiri. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua kaum muslimin dan dalam kebaikan. Tentu kita doakan mereka-mereka yang berbuat kesalahan atau mengkritik dengan keras yang kita katakan tadi kritikannya itu mayoritas dusta. Semoga mereka diberikan hidayah untuk kembali kepada jalan yang hak. Saya katakan mereka-mereka yang tadi saya sebutkan tuduhannya dusta itu, mereka adalah orang-orang yang juga kita cap sebagai ahlu sunnah. Cuma kita katakan dalam masalah mengkritik atau menyikapi yang mereka selalu terapkan adalah pemahaman yang sangat jauh dari petunjuk sunnah dan petunjuknya para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kita kenal dalam keimaman mereka sebagai imam ahlu sunnah di akhir zaman ini insyaallah, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama-ulama ahlu sunnah yang telah meninggal dunia dan menjaga mereka yang masih hidup. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirnya saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan pada Al-Ustaz yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pembahasan yang bermanfaat untuk kita semua di dalam memberikan penjelasan dari berbagai tuduhan dan celaan serta apapun yang terkait dengan Radio Roja dengan stigma negatif. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari penyimpangan-penyimpangan dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas hidayah Islam dan sunnah hingga akhir hayat kita. Kami yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan dan kedaifan kami dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dengan para asatidzah kita untuk menyampaikan kajian-kajian yang bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.